substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menelaah, memahami, mendefinisikan, dan memaknai setiap hak dan kewajiban asasi manusia. Satu pertanyaan untuk mengawali pembahasan kita yaitu bagaimana Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjaminnya melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 3 kategori dari nilai-nilai tersebut, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Mari kita mengupasnya satu persatu. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat kita jabarkan sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Sekarang kita menuju ke nilai instrumentalnya. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional, peraturan undang-undang yang berhubungan dengan nilai instrumental Pancasila, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28C. Kemudian ketetapan MPR, lalu ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ketentuan dalam peraturan pemerintah, ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Untuk selengkapnya boleh silakan dilihat di buku materi. Dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari
oleh seluruh warga negara. Dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang nilai praksis dari sila-sila Pancasila ini, silakan juga menyimak video pembelajaran tentang sila Pancasila dan sikap-sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia yang saya sajikan secara terpisah. Baik, demikian pembahasan saya tentang materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Untuk tema video berikutnya, kita bahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selalu sehat, tetap semangat, berkembang menjadi pribadi yang berkarakter.